Ya, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Niputu Deviani Nareswari dengan NIM F1B 0231 0016. Saya dari kelompok 22 untuk praktikum dasar pemrograman. Kali ini saya akan menjelaskan tentang modul pertama untuk praktikum ini, yaitu pengetahuan dasar pemrograman. Jadi tujuan dari praktikum untuk modul 1 ini ada 4, untuk mengetahui dasar-dasar penulisan, memahami struktur bahasa C++, dan mengetahui dan bisa menggunakan tipe data tertentu dalam pembuatan program, serta bisa memasukkan dan mengambil data dari program yang kita buat. Langsung berlanjut ke dasar teori kita. Jadi kita akan memperkenalkan dulu struktur dari bahasa C atau C++. Nah, ini contoh dari programnya. Pada baris pertama ini adalah komentar. Jadi komentar ini ditandai dengan adanya tanda garis miring jumlah 2 atau tanda garis miring dengan tanda asterisk. Seperti ini. Jadi komentar ini adalah sebuah statement yang tidak akan di-compile oleh program. Dan itu tidak akan mempengaruhi programnya nantinya. Pada baris kedua ini terdapat include IOStream. Ini merupakan sebuah library yang akan membantu pengguna dalam menggunakan beberapa statement atau perintah. Jadi kalimat include dengan tanda pagar ini adalah preprocessor directive yang akan memerintahkan program untuk memasukkan library. Library yang di sini contohnya adalah iostream.h yang harus ditaruh di antara kurung siku. Kemudian baris ketiga terdapat integer main. Integer main ini merupakan fungsi utama untuk bahasa C++. Jadi dalam tubuh main ini nantinya akan ada perintah-perintah dalam bahasa C++. Jadi tempat di mana deklarasi variabel, definisi fungsi, serta fungsi-fungsi yang lainnya seperti looping, statement control akan dilaksanakan dalam fungsi main. Jadi fungsi main ini wajib diberikan tanda kurung karena ini termasuk fungsi dan harus diawali dengan tanda kurung kurawal dan diakhiri juga dengan tanda kurung kurawal. Lanjut ke yang kedua, kita akan mengenal tipe-tipe data. Jadi tipe data ini berfungsi untuk mempresentasikan jenis dari sebuah nilai dalam sebuah program. Nah, ada banyak tipe data yang tersedia tergantung jenis bahasa pemrograman yang dipakai. Dalam bahasa C++ secara garis besar, tipe data yang dapat dikategorikan menjadi 3 macam, yaitu tipe data dasar, tipe data bentukan, dan tipe data abstrak. Tipe data dasar ini adalah tipe data yang sudah disediakan oleh program, sehingga programmer hanya tinggal memakainya saja. Contoh-contohnya itu ada integer, yaitu tipe data bilangan bulat, float, tipe data untuk bilangan desimal, string, tipe data untuk teks dan kalimat, void, tipe data yang tidak perlu mengembalikan nilai kembalian, dan boolean, tipe data yang hanya memiliki nilai true dan false. Yang kedua adalah tipe data bentukan. Jadi tipe data bentukan ini adalah tipe data yang dibentuk dari tipe-tipe data dasar tadi. Contohnya itu ada array, string, record, union, dan struct. Tipe data bentukan ini dibuat untuk mempermudah proses pemrograman. Yang terakhir ada tipe data abstrak atau dikenal dengan abstract data type adalah model matematika dari objek data yang menyempurnakan tipe data dengan cara mengaitkannya dengan fungsi. Jadi tipe data abstrak ini didefinisikan sendiri oleh programmernya, untuk melakukan fungsi tertentu dalam programnya. Contoh tipe data abstrak itu ada stack, queue, list, tree, dan graph. Kita lanjut ke operator. Jadi operator ini merupakan simbol-simbol tertentu yang bisa kita libatkan ke dalam program kita
untuk menjumlahkan nilai, memberi nilai ke variabel, serta membandingkan nilai satu dengan yang lain. Nah, operator ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada operator aritmatika yang bisa kita gunakan untuk melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pembagian, perkalian, dan pengurangan. Ini merupakan contoh-contohnya. Jadi operator aritmatika itu juga sama seperti pada bahasa manusia pada umumnya. Ada tingkat presidensinya atau tingkat kepentingannya. Lanjut ke operator increment dan decrement. Jadi operator increment ini akan mengurangi sebuah nilai dan menjumlahkan sebuah nilai, dan operator decrement akan mengurangkan sebuah nilai dalam sebuah program. Contoh skripnya seperti ini. Kemudian kita lanjut ke flowchart. Jadi flowchart ini adalah sebuah bagan alur yang akan menjelaskan proses dari program yang kita buat. Jadi flowchart ini memiliki beberapa jenis elemen yang terdiri dari beberapa bentuk geometri seperti kotak, jejar genjang, belah ketupat, lingkaran, dan heksagon. Masing-masing fungsinya berbeda. Jadi kotak tumpul atau bisa juga kita ganti dengan oval bisa digunakan untuk menandakan start dan finish-nya program. Jejar genjang digunakan untuk menunjukkan adanya input serta output pada sebuah program. Persegi panjang menandakan proses. Dan belah ketupat digunakan untuk menandakan adanya looping dengan if kondisional. Lingkaran melambangkan konektor untuk algoritma programnya. Dan heksagon PP ini menandakan adanya struktur percabangan seperti looping ataupun statement control serta deklarasi variabel. Berikut ini merupakan contoh dari gambar flowchart-nya. Nah, setelah itu kita lanjut ke studi kasus dan permasalahan. Jadi kita akan menggunakan program yang dapat menginput nama dan NIM secara dinamis serta mencari nilai pada beberapa soal ini dengan catatan nilainya diinput secara statis. Ini flowchart-nya dari start sampai finish. Akan ada deklarasi variabel, input, output, proses, dan tampilan hasil. Jadi ini adalah flowchart-nya, akan saya jelaskan. Ini adalah skripnya. Yang pertama adalah include IOStream. Jadi include IOStream ini adalah library yang dapat mempermudah kita untuk menggunakan statement cin, cout, dan endline. Yang kedua adalah library math.h. Ini digunakan untuk melakukan operasi matematika yang kompleks seperti akar maupun pangkat. Nah, using namespace std ini adalah statement yang akan membantu kita agar kita tidak mengulangi statement std.2.2 pada statement cin, cout, dan endline. Kemudian ini adalah fungsi main-nya. Pertama-tama kita akan masukkan dulu, deklarasikan variabelnya. Di sini ada string nama sampai 7 karena anggota kelompoknya ada 7 dan NIM-nya juga 7. Jadi tipe data semua variabelnya ini adalah string. Nah, di sini ada cout. Jadi fungsi cout itu adalah untuk menampilkan pesan. Kemudian ini adalah getLine. Di getLine ini berfungsi untuk menginput data berupa teks beserta spasinya. Nah, ini akan diulangi sebanyak 7 kali sesuai dengan jumlah anggota kelompoknya. Setelah itu, semua yang kita inputkan tadi akan ditampilkan menjadi beberapa baris yang lebih rapi. Lanjut ke soal berikutnya. Jadi kita di sini akan menghitung
luas dari sebuah lingkaran. Jadi kita deklarasikan dulu variabelnya berupa jari-jari dan luas. Dengan catatan P kita tetapkan menjadi 3 dengan cara memberlakukan cons. Ini sebenarnya kita bisa menggunakan tipe data float, tapi di sini kita menggunakan integer saja agar dia bulat. Jadi jari-jari lingkaran kita deklarasikan secara statis bernilai 16. Dan ini merupakan proses menghitung luas lingkarannya. Nah, setelah dia dihitung, program akan menampilkan hasil dari perhitungan tadi dengan statement cout dengan menampilkan hasilnya di sini. Dan juga di sini. Kemudian soal yang kedua, kita akan melakukan fungsi pangkat dan fungsi akar. Jadi di sini kita akan menginputkan sebuah angka, yaitu Y, angka bilangan bulat, dengan catatan sesuai dengan yang ada di sini, kelompoknya 22, maka angka A adalah 2, tanggal lahir ketua kelompoknya, serta angkatan dari praktikannya. Ini sudah diinputkan ke dalam sini. Jadi tinggal kita lakukan prosesnya dengan dikali, dipangkatkan, dan diakarkan. Kemudian hasil dari proses tersebut akan ditampilkan di sini. Nah, setelah itu hasil akhir dari nilai terkecil antara 1 dan 2 di-outputkan ke dalam sini. Kemudian ada return 0 yang merupakan penanda bahwa program telah berakhir. Berikut ini adalah hasil runningnya. Ini adalah proses saat kita menginput nama dan NIM anggota kelompok. Kemudian ini adalah tampilannya. Kemudian ini adalah luas dan jari-jari lingkaran yang sudah dihitung. Dan ini adalah nilai dari Y yang sudah melalui proses akar dan pangkat. Kemudian setelah kita bandingkan, nilai yang lebih kecil antara 1 dan 2 adalah luas lingkaran. Jadi ini adalah hasil yang ditampilkan. Tadi analisanya sudah. Nah, ini adalah kesimpulan dari modul pertama ini. Yang pertama adalah dasar-dasar penulisan program terkomputer terdiri dari pendefinisian masalah, penentuan solusi, pemilihan algoritma, pengujian program, dan menulis dokumentasi. Kedua, struktur bahasa C++. Yang pertama ada komentar, preprocessor directive include yang memasukkan file header serta library, fungsi utama main, definisi fungsi serta proses, dan deklarasi variabel. Kemudian tipe data. Tipe data berfungsi untuk merepresentasikan sebuah nilai yang terdapat dalam sebuah program. Jadi contohnya itu ada tipe data di bilangan bulat, integer, tipe data bilangan desimal yaitu float, tipe logika boolean, dan tipe data string dan char yang berupa karakter dan teks. Kemudian untuk memasukkan data pada program C++, kita bisa menggunakan perintah cin. Untuk menampilkan inputan, kita bisa menggunakan cout. Baik, dan ini adalah referensi yang saya pakai dari modul anonim hingga ke buku yang telah diterbitkan sejak lama. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.